Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu panduan ilmu talaki bacaan gharib. Dan jangan lupa di like dan di share seluas-luasnya jika video ini. Sekarang kita masuk ke talaki bacaan gharib kita. Dia tuhi dibuka di halaman 16. Masuk ke halaman 16 Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما Saya ulang lagi, perhatikan baik Bapak-bapak. Memang agak susah dia karena tulisannya mungkin kecil-kecil, terus belum familiar, antum membacanya jarang-jarang, jadi baru tahu ini kadang. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما. Nah, iya. Jadi gharibnya ada di kalimat qaryatinis tat'ama. Tapi kalau di Quran kita itu yang antum pegang sekarang itu sudah ada nunnya. Jadi tidak perlu susah-susah kita meraba-raba ini ada nun kecil apa tidak. Kalau di Quran kita yang antum pegang itu sudah ada nunnya di Al-Kahfi 77 itu. Tapi kalau Quran yang saya pegang ini tidak ganti karena dia mushaf Madinah. Maka sinkronnya ini dengan mushaf Madinah. Rumusnya sinkron. Rumusnya bersambung ya, berimbang rumusnya dengan Quran mushaf Madinah. Kita lanjutkan. Ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma ahla qaryatin 1, 2, 3 mulai. Ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra qala law syi'ta
gharibnya ada dalam kalimat qaryatin istat'ama. Kita lanjutkan sekarang surah Maryam ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Saya ulang lagi supaya familiar antum membacanya. Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya. Bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bighulam, 1, 2, 3 mulai. Bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Baik. Jadi gharibnya ada dalam kalimat bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan datangnya seorang putra yang diberi nama Yahya. Jadi anaknya Zakaria Yahya. Anaknya belum ada, namanya Lado. Ini luar biasa, subhanallah. Yang ngenjuk nama Allah langsung. Yahya anak kau. Subhanallah. Lama ditunggu-tunggu baru punya anak, umurlah sudah meranjak tua. Kita. Iya. Subhanallah. Maka jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah. Mungkin kita belum umrah, belum haji. Jangan putus asa. Doa terus sama Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Suatu saat pasti akan dipanggil sama Allah. Karena panggilan haji ini, umrah ini panggilan Allah. Allah tidak melihat orang yang punya duit, yang tidak punya duit. Yang penting dia sudah dipanggil sama Allah, mak mana caranya pun dia bakal berangkat. Itu, dan banyak yang terjadi model macam itu. Jadi ada cerita itu tukang urut tadi, tukang urut berangkat haji, subhanallah. Jadi ini kan luar biasa kuasa Allah. Tukang urut berangkat haji, bukan tukang bubur. Tukang bubur pergi haji lah, ada kan filmnya. Ini tukang urut berangkat haji. Jadi dia ini ceritanya, ini mutawatir, ceritanya mutawatir. Maksudnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Nyata, fakta, mutawatir ceritanya. Di Jakarta tapi kejadian, bukan di Palembang. Jadi dia ini tukang urut ini suatu kali dia ini balik dari ngurut, lewat di depan rumah tetanggonya yang sedang selamatan haji. Malam dia lewat tuh, selamatannya malam hari. Lewat di depannya, kemudian dia mampir. Karena dia ini habis ngurut kan, mampirlah dia karena tetanggonya juga. Salaman, ya, tidak ada nak pengen makan dia cuma mengucap salam baik, kemudian dia salaman sama yang punya rumah. Sejak dari itu dia nangis, salaman sama yang nak pergi haji, dia nangis dia. Ya Allah, aku kepengen juga pergi haji, ya Allah, kata dia. Pecah tetangga aku yang nak berangkat besok ni, ya Allah. Mak manapun caranya, ya Allah kabulkan, kata dia kan.
Balik dia ke rumah. Sejak itu dia kemudian rutin salat, ibadahnya ditambah, salatnya ditambah, sedekahnya sedikit-sedikit ditambah, puasanya sedikit-sedikit ditambah Senin Kemis. Suatu hari tahun yang akan datang, 2 bulan sebelum bulan haji, dia kemudian disuruh ngurut seorang kayo. Wong kayo ini lumpuh, kakinya tak baca tegak. Dia dipanggil untuk ngurut wong kayo ini, diurutlah sama dia, sembuh atas izin Allah. Jadi wong kayo ini sembuh, diurut sama dia. Nah, ladas wong kayo ini, alhamdulillah Pak, katanya, berkat kamu ngurut aku ni aku sembuh, katanya. Tapi mak mano kakek kalau sampai di sana kakek 2 bulan yang akan datang kambuh lagi kaki aku. Siapa nak ngurut aku, kakek kata dia. Pocok dicinta ulam pun tiba, bapak ibu sekalian. Bapak ibu malah, bapak-bapak sekalian. Nah sudah, kalau macam itu mak ini baik. Mak mano kalau bapak melo aku baik pergi haji, kata dia. Kalau ada, yuk kalah, tak usah 2 kali ditawari, kata dia. Payo, kata dia, balik akhirnya kan. Ini sudah kena dapat tawaran haji. Subhanallah, haji dia sama dengan orang kaya ini tadi. Kemudian balik ke rumah, diantar orang kaya pakai mobil Pajero. Kemudian sampai di rumah dia ngabarkan berita gembira kepada istrinya, Bu, aku pergi haji Bu, kakek diangkat ke sama bapak ini tadi yang aku urut, katanya kan. Aku jadi tukang urutnya kakek di Mekah Madinah, katanya. Subhanallah, bapak seneng, katanya. Kemudian bininya ini berani pula ngomong sama kaya ini, Pak, katanya, bapak lemak, katanya. Bapak kalau misalnya di sana ada apa-apa, bapak kaki sakit, bapak pegel badan, ada yang ngurut laki aku. Kalau laki aku kakek yang pegel, capek, payah, siapa nak ngurut laki aku atau bininya? Ya sudah, kata orang kaya, berangkat sekalian kau, kata. 2 laki bini berangkat akhirnya, tukang ngurut naik haji sama bininya. Subhanallah, tak kata yang tak mungkin di sisi Allah, itu tak kata yang tak mungkin. Namanya panggilan ini dengan berbagai macam cara. Kalau Allah dah manggil pasti sampai ke sana. Tidak mikir duit, tidak mikir duit, insya Allah ada berjalannya. Baik, kita lanjutkan. Maryam ayat 61. Kakek baru sikok-sikok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Jadi gharibnya ada dalam kalimat adninil lati, sama dengan yang di pojok-pojok tadi. Kita lanjutkan yang di bawah, surah Thaha ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawm walakinna hummilna awzaran
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Nah, jadi kalimat ini diunyut, ya, diunyut caranya. Samiri, seperti itu. Jadi seakan-akan ya-nya itu menjadi double, diunyut dia, pecah, ditarik kemudian dilepas, ya, tarik dilepas, diunyut. Nah, Samiri, ya, seperti itu cara membacanya. Kita ulangi, saya ulangi. Min zinatil qaumi faqazafnaha fakadzalika alqas samiri. 1, 2, 3 mulai. Min zinatil qaumi faqazafnaha fakadzalika alqas samiri. Ya, seperti itu. Jadi gharibnya ada dalam ujung daripada ayat ini, yaitu Al-Qassamiri. Kita lanjut ke Al-Anbiya ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Ya, jadi dengungnya ada di mimnya, bukan gham tapi gham. Emnya 3 ketukan, sama dengan ketika kita membaca nun yang bertasydid di akhir kata, sama seperti itu juga, dia harus dengung 3 ketukan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, itu Anda nun mati ketemu dengan jim. Nun jim. Nun doma, nun mati ketemu dengan jim. Kita lanjutkan. Berarti gharibnya di mana? Gharibnya adalah kalimat minal gham tadi. Supaya hati-hati ketika membaca itu waqaf. Jadi harus dengung dia. Kita masuk ke surah Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabah. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين
Iya. Jadi kalimat gharibnya bapak-bapak sahabat sekalian, yang pertama ada dalam kalimat khairuni ta'ma'an nabi. Jadi ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka akan memunculkan nun wiqayah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Khairuni ta'ma'an nabi, ada nun kecil di situ. Kemudian yang kedua yaitu dalam kalimat fitnatun inqalaba, ya, ada nun kecil juga, ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka memunculkan nun kecil atau nun wiqayah. Fitnatun inqalaba ala wajhi. Kita masuk ke Al-Mu'minun 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. 'Ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya, kembali kita ketemu dengan nun kecil. Rajulun iftara, itu bacanya seperti itu. Silakan ditulis pakai apa namanya, pensil. Nun kecil di bawah hamzah wasal. Kita lanjut Al-Mu'minun ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. Iya, sama dengan binaa, nisaa, sama. Jadi a-nya dibaca, tidak boleh kemudian dimati ke bi ghuthaa, tidak boleh, harus ghuthaa. Jadi seperti man iwad dia, aliman hakima, ghafurur rahima. Semua ini juga begitu, seperti mar'iwad. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Baik. Lanjut Al-Furqan sampai bawah nanti. Al-Furqan 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kalimat fihi itu dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek, dibaca panjang. Satu alif atau dua harokat. Fihi,
Ini sebenarnya maka tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kenapa hak dhamir yang sebelum hak dhamir itu ada huruf sukun kemudian dia dibaca panjang hak dhamirnya? Ini menyalahi daripada kodrat mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu syaratnya sebelum hak dhamir itu tidak boleh ada huruf yang sukun. Itu kaidah daripada mad silah qasirah. Sebelum hak dhamir tidak boleh ada sukun. Tapi kenapa ini kok dibaca panjang satu alif sama dengan mad silah qasirah? Karena inilah yang dinamakan gharib, bacaan yang di luar kaidah ilmu tajwid. Banyak yang salah kadang membaca ini, dia dibaca pendek, fihi muhana. Salah kalau dia dibaca pendek, dia harus dibaca panjang, 2 harakat. Baik, kita lanjutkan. Asy-Syu'ara 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. Nah, itulah bapak-bapak, gharibnya ada dalam kalimat adunil mursalin. Jadi ini dari Al-Kahfi 77, Maryam 7, Maryam 61, kemudian Thaha 87, enggak, Thaha enggak, Al-Anbiya enggak juga, kemudian Al-Hajj, kemudian Al-Mu'minun, kemudian lagi Al-Furqan enggak, Asy-Syu'ara, ini semuanya nun wiqayah, adunil mursalin. Terakhir yang kita baca tadi itu juga termasuk nun wiqayah. Jadi membacanya harus ada nun kecilnya, adunil mursalin, harus seperti itu. Cukup sampai di sini bapak-bapak sekalian. Nanti untuk talakinya baca satu-satunya mungkin minggu depan saja, insyaallah minggu depan. Coba perhatikan halaman 36 Pak, dibuka halaman 36. Saudara-saudara perhatikan, Bapak Dindo, Kando, ini halaman 36. Ini yang terakhir daripada pembahasan sifatul huruf. Di situ ada kalimat, dari uraian sifat huruf di atas dapat dipahami bahwa setiap huruf hijaiyah memiliki sifat tidak kurang dari 5. Tidak kurang dari 5. Jadi minimal 5. Tidak kurang dari 5 berarti dia 6, ya. Tidak kurang dari 5. Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 6. Tidak kurang dari 5, tidak kata yang 4. Tidak ada yang 4 sifat hurufnya. Jadi tidak kurang dari 5 berarti minimal 5.
dan tidak lebih dari 7 sifatul huruf. Yang paling banyak sifat huruf itu yang menempati yaitu adalah huruf ro. Huruf ro ini bergetarnya lidah yang namanya takrir, bergetarnya ujung lidah, tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain kecuali huruf ro. Itu bergetarnya ujung lidah. Maka kadang budak-budak itu kalau kecilnya tidak sering diajarkan sama bapak ibunya untuk nyebut R, sampai dewasa dia susah nyebut R. Tuh kenapa tidak dibiasakan. Kadang budak itu kecilnya bagus, ngajinya bagus, kadang tajwidnya bagus, tapi tidak bisa nyebut R. Ini masalah. Kaget begitu dia besar nak jadi imam, tidak boleh jadi imam dia. Kenapa tidak fasih dalam pengucapan salah satu huruf hijaiyah? Ada orang yang ekstrim itu, yang agak saklek itu, tidak galak dia diimami dengan orang yang tidak fasih nyebut R. Tuh, jadi masalah kaget di kemudian hari. Maka bapak ibu yang punya anak lanang, yang punya anak betino, yang sampai saat ini belum bisa nyebut R, latih terus. Saya punya murid barusan tadi sore saya ngajar dia, sudah lama sebenarnya ngajar dia itu udah bertahun-tahun sudah. Bagus sudah bacaannya, tapi satu yang tidak bisa dia sebutkan, ro itu tadi. Karena bapaknya tidak bisa nyebut ro. R itu bapaknya cedal, bapaknya tidak bisa nyebut R. Akhirnya nurun sama anak-anaknya di Biko itu, Lananggal. Cak itu kok anaknya diajar ke susah, karena memang gennya macam itu kadang. Tapi bisa diajar ke kalau bapaknya, emaknya ada perhatian dalam hal ini. Tapi emak bapaknya bahasa bodoh. Jadi itu tadi budak akhirnya tidak bisa. Diajar ke berkali-kali tidak bisa juga masih. Lidahnya tidak ada pendek, panjang lidahnya. Sama lah dengan kita rato-rato. Tapi karena tidak terbiasa tadi, akhirnya dia kesusahan nyebut huruf R. Maka perlunya bapak ibu, perlunya bapak-bapak saudara sekalian untuk melatih anak kita mengucapkan huruf ro ini. Nah, perhatikan lagi, kita masuk lagi. Contoh sifat huruf yang dimiliki oleh huruf to. Ya, to itu satu. Ada punya 6 sifat dia. To mempunyai 6 sifat. Yang pertama dari segi nafas ia bersifat jahar. Dari segi suara ia bersifat syiddah. Dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Dari segi pertemuan lidah dengan langit dan mulut ia bersifat ittabaq. Kemudian yang kelima dari segi mudah atau susah pengucapannya ia bersifat ismat. Kemudian yang keenam sifat khususnya adalah qalqalah. Jadi qalqalah dimiliki oleh 5 huruf, yaitu baju di toko, hanya itu baik. Ba, jim, dal, to dan qaf. Hanya 5 huruf itu yang memiliki sifat khusus yaitu qalqalah. Nah, perhatikan tabel di sampingnya. Ini tabel untuk memudahkan kita mengenali sifat-sifat huruf pada setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Yang pertama yaitu huruf alif. Huruf alif memiliki sifat yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat al-infitah, kemudian yang kelima ismat. Nih, silakan nanti dibaca itu semuanya, sifat-sifat huruf semuanya. Jadi seseorang belum bisa dikatakan sempurna mengucapkan satu huruf sampai sifatnya betul-betul disebutkan dengan baik. Contoh, saya sudah bilang kemarin kan, orang itu belum sempurna mengucapkan kalimat masjid kalau tanpa ada qalqalahnya. Nak kemana? Nak ke masjid, harus ada qalqalah. Ila aina anta? Ilal masjid, harus pakai qalqalah. Masjid harus itu, baru sempurna pengucapannya.
Jadi kalau tidak begitu tidak sempurna. Sama ketika kita membaca Quran, tidak sempurna kalau kita tidak mengkolkolahkan ketika dia harus qalqalah, tidak kemudian isti'la ketika terangkat kita tidak angkat, ketika dia harus dibaca hams, ketika harus dibaca syiddah, ketika harus dibaca infitah, ismat dan lain sebagainya. Tidak akan sempurna huruf yang kita baca itu kalau tidak mengenali sifat-sifat hurufnya. Nah itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak-bapak, sahabat sekalian? Sebelum kita masuk ke bab 5 lagi, ini pengulangan sebenarnya, pengulangan saja. Nah, perhatikan ayat 58, halaman 58. Ini Quran Surah Asy-Syu'ara, ini dibuat untuk quote kata mutiara, quote ini. Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syu'ara Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52. Ini cahaya. Jadi Quran itu cahaya, Bapak. Quran itu yang kita baca, ini bakal jadi cahaya nanti di alam kubur kita. Jadi kalau kepingin kuburnya terang, nanti sering-sering baca Quran. Orang yang sering baca Quran, insya Allah dijamin sama Rasulullah kuburannya bakal terang. Kubur itu sempit, Pak. Kubur itu gelap. Gelapnya malam, gelapnya di dalam tanah, ya. Kegelapan berkali-kali lipat. Masih ada penerang kalau di sini. Segelap-gelapnya masih ada bulan yang bisa menerangi kita. Masih ada matahari di siang hari. Masih ada bintang ke bintang. Kita masih bisa melihat tangan kita. Tapi kalau dikubur, mana? Gak katip penerangan sama sekali. Maka penerang kita dikubur adalah Al-Quran yang kita baca ini, Pak. Quran yang kita baca inilah yang akan jadi penerang kubur kita. InsyaAllah orang-orang yang banyak baca Quran, InsyaAllah nanti kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya Al-Quran. Ada gatik? Baik, kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita masuk bab 5, InsyaAllah nanti minggu depan kita masuk seperti biasa. InsyaAllah kita masuk ke bab 5, dan gharibnya, talaki bacaan gharib kita akan baca satu-satu. Para bapak, para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas mengaji kita pada malam hari ini. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.